paparan untuk hasil dari kerja praktek di PT Ceres Bandung. Waktu dan tempat kami persilahkan, mohon untuk tepat waktu ya 15 menit ya di presentasi. Silakan nanti sekiranya waktunya sudah mau habis sekitar 5 menit, saya akan memberikan kode aba-aba dan mohon dipatuhi ya. Jadi begitu sudah 5 menit, jadi harus dipercepat. Mohon setiap slide disampaikan poin-poin intinya saja, tidak perlu semua dibaca. Ya, waktu dan tempat kami persilakan kepada Saudari Nurul Hidayati untuk menyampaikan paparannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Rahmi Rismayani Dery yang telah berkenan menjadi dosen penguji saya kali ini. Saya Nurul Hidayati di bawah bimbingan Bapak Iwan Satrio Nugroho akan memaparkan hasil kerja praktek dengan judul Implementasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja di PT Perusahaan Industri Ceres Bandung. Alasan saya mengambil judul ini karena tingginya angka kecelakaan kerja. Menurut data BPJS pada tahun 2021, kecelakaan kerja naik sebesar 5,65%, yakni mencapai 234.270 kasus. Di PT Perusahaan Industri Ceres, terdapat data 2 kasus kehilangan hari kerja pada tahun 2021 dan sebanyak 370 kasus hampir celaka, yaitu seperti terpeleset, tersandung. Lalu di 2022 terjadi 280 kasus hampir celaka. PT Perusahaan Industri Ceres berupaya untuk terus mengurangi angka kecelakaan kerja dengan memberikan training kepada karyawan baru dan melakukan training berkala kepada karyawan lama, menghimbau kepada seluruh karyawan untuk ikut serta mencegah terjadinya kecelakaan kerja dengan melakukan pekerjaan sesuai prosedur K3 dan melaporkan hal-hal yang dapat menyebabkan kecelakaan kerja. Rumusan masalah pada laporan ini yaitu mengapa diperlukannya K3, apa saja penyebab kecelakaan kerja, apa saja sumber yang menjadi sumber bahaya, bagaimana cara karyawan berpartisipasi, dan mengidentifikasi bahaya di area kerja. Batasan masalahnya tidak menjelaskan secara detail kapan terjadi kecelakaan kerja, tidak menjelaskan secara spesifik bahaya pada mesin, dan tidak membahas mencangkup semua area kerja. Tujuan dari penulisan laporan kali ini, mengetahui alasan diperlukannya K3, mengetahui hal yang menyebabkan kecelakaan kerja, mengetahui sumber bahaya, mengetahui cara berpartisipasi mengurangi kecelakaan, dan dapat mengidentifikasi risiko yang ditimbulkan dari bahaya. Tinjauan pustaka. Implementasi menurut KBBI berarti pelaksanaan atau penerapan. Implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Mengimplementasikan berarti harus disertai sarana yang mendukung. Ketiga adalah suatu hal yang meningkatkan dan memelihara derajat tertinggi semua pekerja baik secara fisik, mental, dan kesejahteraan sosial di semua jenis pekerjaan. Dan kecelakaan kerja. Kecelakaan kerja adalah kejadian tidak diharapkan dan tidak terduga. Tidak ada unsur kesengajaan. Tidak ada kecelakaan kerja yang terjadi secara kebetulan, maka kecelakaan dapat dicegah asal ada kemauan. Penyakit akibat kerja. Penyakit atau gangguan kesehatan baik fisik, psikologi yang disebabkan akibat aktivitas bekerja. Penyakit akibat kerja menjadi salah satu masalah kesehatan yang dialami oleh setiap pekerja. Untuk mengurangi penyakit akibat kerja, perlu pengenalan tentang bahaya dan risiko di tempat kerja.
APD. Perusahaan wajib menyediakan APD kepada pekerja dan siapapun yang masuk ke lokasi kerja. APD yang baik memiliki beberapa persyaratan seperti mampu melindungi pekerja dari bahaya, harus efisien dan tidak berat, penggunaan lengkap pada tubuh fleksibel tapi efektif, tubuh menahan berat dari penggunaan alat tersebut, tubuh mampu jadi tidak enak dipakai. Metode penelitian yang digunakan dalam laporan ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus di lapangan, yaitu kerja praktek. Metode pengumpulan datanya berdasarkan observasi, wawancara, studi pustaka, dokumentasi, dan waktu pelaksanaannya selama 12 September sampai 12 November 2022. Pada bab 4 ada profil perusahaan. Cikal bakal perusahaan Ceres sebetulnya perusahaan tua yang didirikan di Bandung oleh orang Belanda dengan nama NV Ceres. Ketika Jepang menduduki Indonesia, pemilik Ceres pulang ke Belanda dan menjual ke orang Indonesia dan berganti nama menjadi PT Ceres. Sejak krisis moneter, Ceres berganti kepemilikan, kemudian statusnya berubah menjadi perusahaan milik asing dengan induk perusahaan bernama Petra Food yang bermarkas di Singapura, dan mayoritas sahamnya dikuasai oleh keluarga Chuang. Grup Ceres sanggup memproduksi aneka produk coklat dalam berbagai varian dan kualitas. Visi misi dan kebijakan perusahaan. Visinya tetap mendominasi pangsa pasar konfeksioneri di Indonesia dan menjamin pemain utama di pasar regional Asia Tenggara. Misi, berada di semua segmen pasar konfeksioneri dan terlibat dalam kegiatan lingkungan di sekitar. Kebijakan perusahaan yang termasuk dalam ketiga yaitu melindungi lingkungan termasuk mencegah pencemaran lingkungan dan mengurangi penggunaan energi, mematuhi undang-undang, peraturan dan persyaratan lain yang berlaku untuk peraturan terkait. Pekerja paksa, diskriminasi, kekerasan, dan gangguan di tempat kerja. Menyediakan kondisi kerja yang aman dan sehat untuk pencegahan sakit dan penyakit akibat kerja. Menghilangkan bahaya dan mengurangi risiko kesehatan dan keselamatan kerja. Produk perusahaan sangat banyak untuk saat ini. Di antaranya ada Delphi dengan merek Delphi, Van Houten, Ceres, dan Silver Queen. Pentingnya ketiga. Pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970, ketiga, harus mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja, mencegah, mengurangi, dan memadamkan kebakaran, P3K, kecelakaan kerja, menyediakan APD, dan penerangan yang cukup dan sesuai. Hal ini diimplementasikan di PT Ceres seperti menyediakan APD yang digunakan seperti IRMAF, safety shoes, lalu ada masker, safety belt, dan lain-lain. Mencegah mengurangi kecelakaan kerja seperti saat cleaning ataupun perbaikan mesin menggunakan gembok pada tombol on-off. Hal ini dilakukan untuk mencegah orang lain menyalakan mesin, mencegah, mengurangi, dan memadamkan kebakaran. Pada saat untuk memadamkan kebakaran, hal ini diimplementasikan dengan penyediaan APAR dan jalur evakuasi. Pada selanjutnya ada penyebab kecelakaan kerja. Kecelakaan kerja dibagi menjadi dua, yaitu perilaku tidak aman dan kondisi tidak aman.
Perilaku tidak aman, hal ini dilakukan oleh operator atau karyawan yang tidak mematuhi peraturan. Seperti ada operator yang tidak memakai earmuff di area bising, yaitu pelindung telinga, lalu mengangkat benda yang berat tidak sesuai ergonomi, dan tidak memakai back support atau penyangga punggung. Hal ini dapat menyebabkan cedera pada punggung. Lalu ada karyawan yang menggunakan handphone sambil berjalan. Hal ini dapat menyebabkan tersandung atau menabrak benda. Lalu menuruni tangga tidak memegang handrail. Hal ini dapat menyebabkan saat kita terpeleset di tangga dan tidak memegang tangga itu akan terjatuh. Ada juga pelanggaran dengan menumpuk jolang terlalu tinggi hingga menghalangi pandangan. Hal ini dapat menyebabkan menabrak benda di depan atau menabrak orang lain. Lalu kondisi tidak aman. Kondisi tidak aman disebabkan karena kelalaian orang lain atau kurangnya perhatian dari kita untuk menjaga kerapihan serta dan tidak melaporkan suatu hal yang berbahaya seperti kabel melintang. Hal ini dapat menyebabkan seseorang tersandung, lalu tiba-tiba aliran listrik terputus sehingga mesinnya tiba-tiba mati. Lalu ada mesin yang tidak di cover. Hal ini menyebabkan tersangkutnya pakaian atau anggota badan karena di mesin ini terdapat sesuatu yang berputar, motor yang berputar. Lalu jalur evakuasi dan apar yang terhalang benda. Hal ini akan menghambat kita saat terjadi keadaan darurat. Kecelakaan kerja yang pernah terjadi di PT Ceres. Jari tangan teknisi terjepit di motor. Hal ini karena kurangnya kehati-hatian teknisi. Lalu ada jari tangan yang masuk ke dalam blower. Hal ini karena terjadi blower tidak tertutup dan tidak hati-hati. Lalu jari tangan terjepit di mesin, dan jari tangan masuk ke dalam mesin saat cleaning. Ada juga upaya mengurangi kecelakaan kerja. Kecelakaan kerja dapat dikurangi dengan memasang loto, yaitu lockout dan tagout. Loto ini terdiri dari gembok dan keterangan bahwa mesin tersebut perbaikan atau cleaning. Dapat mencegah karena orang lain tidak seenaknya menyalakan mesin. Lalu ada kontrol bahaya. Kontrol bahaya terdiri dari eliminasi, substitusi, rekayasa engineering, administrasi, dan APD. Eliminasi yaitu menghilangkan sumber bahaya, contohnya seperti mesin dengan bahaya bising tinggi tidak digunakan kembali. Substitusi yaitu mengganti material, contohnya tombol otomatis pada mesin dengan bahaya terjepit cover. Lalu rekayasa engineering, memodifikasi atau memodifikasi dengan memasang cover pada part yang berputar atau mesin yang berbahaya. Administrasi seperti pemasangan sign, lalu rotasi kerja, checklist monitoring mesin, dan sebagainya. APD yaitu pemakaian alat pelindung diri yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Lalu ada kontrol bahaya. Bahaya dan kontrol dari bahaya didokumentasikan dalam HIRAW atau Hazard Identification, Risk Assessment, dan Opportunity. Salah satu metode
yang berdasarkan ISO 45001. Konsep identifikasinya memperhitungkan pengelolaan pekerja, faktor sosial seperti beban kerja, jam kerja, kepemimpinan, dan budaya. Ada beberapa hal penting dalam hirau, yaitu atasan akan memberikan briefing hirau sebelum bekerja, dan karyawan tidak boleh bekerja sebelum mendapatkan briefing hirau. Lalu karyawan harus memahami bahaya setelah menerima briefing. Adapun identifikasi bahaya pada area kerja di tempat kerja yang selama saya bekerja di sana. Area proses coating manual. Ada area proses mengolah bahan baku menjadi bahan setengah jadi. Prosesnya adalah mencampurkan kacang-kacangan dengan coklat hingga rasio yang ditentukan. Area kerjanya seperti ini, ada mesin pen dan blower pendingin coklat. Identifikasi bahaya yang dapat terjadi pada pen manual adalah motor terbuka, seperti motor yang di belakang mesin terbuka akan menyebabkan saat kita lewat itu, saat kita cleaning, bagian pakaian atau badan terkena atau terlilit. Hal ini dapat dikurangi dengan dipasang cover motor dan briefing cara bekerja yang aman. Lalu bahaya di dalam pen diaduk menggunakan tangan tidak sesuai prosedur. Hal ini dapat menyebabkan cedera dan dapat dikurangi dengan briefing proses coklat coating. Lalu pada area ini juga mesinnya bising, akan menyebabkan gangguan pendengaran jika kita tidak menggunakan APD. Lalu ujung blower ini dapat menjadi tajam karena terus digunakan atau karena terus di cleaning, akan menyebabkan jari tangan terluka, cedera, dan menyebabkan cedera. Hal ini dapat dikurangi dengan briefing dan melaporkan ketika ujung blower itu tajam. Lalu ada proses cleaning di bagian mesin. Jika tidak sesuai prosedur akan menyebabkan tangan terkilir dan cedera. Lalu proses cleaning pada lantai, karena di pen manual ini menggunakan coklat cair yang lama-lama akan mengeras di lantai, harus digunakan alat khusus seperti KP, dan jika KP tidak safety atau tidak aman, akan menyebabkan tergores dan tidak menyimpannya pada tempatnya, operator akan tertimpa. Hal ini bisa dikurangi dengan briefing. Partisipasi karyawan untuk mengurangi kecelakaan kerja, yaitu dengan disediakan kartu WBS atau Behavior Based Safety, yakni kartu untuk peduli kepada rekan kerja yang melakukan perilaku tindakan aman. Jika kita melihat rekan kerja melakukan tindakan aman, maka kita bisa mengisi kartu WBS. Yang kedua, investigasi kecelakaan kerja. Ketika terjadi kecelakaan kerja, kita wajib memberikan keterangan yang jelas dan benar mengenai kronologis terjadinya kecelakaan kerja, tidak dibuat-buat atau berbohong. Lalu ada penyusunan hirau, memberikan informasi mengenai bahaya-bahaya baru yang belum tercantum kepada atasan atau melakukan analisa bahaya. Ada kartu NERMIS. Kartu NERMIS ini hampir sama dengan kartu BBS, tapi NERMIS ini diisi ketika kita melihat karyawan atau rekan kerja yang terjadi kecelakaan hampir celaka, seperti terpleset, tersandung, dan hampir terbentur.
juga diadakan Rabu Safety. Rabu Safety ini dia semacam konsultasi mengenai keselamatan kerja dan diadakan setiap hari Rabu pada minggu ketiga setiap bulannya. Alat pelindung diri yang tersedia di PT Seres ada helm untuk melindungi kepala saat kita naik naik untuk cleaning di atas mesin atau di ketinggian, dan di atas itu ada pekerjaan. Ada kacamata pelindung untuk mengerjakan suatu hal yang berdebu banyak atau seperti pengelasan. Juga ada sarung tangan safety. Lalu ada earmuff untuk melindungi pendengaran, digunakan pada area bising, dan ada respirator biasanya digunakan pada saat fogging. Lalu ada safety belt, yakni untuk menjaga keamanan saat kita bekerja di ketinggian, dan ada safety shoes, biasanya digunakan di tempat-tempat yang kita di tempat gudang untuk melindungi bahaya kejatuhan dari benda berat ataupun licin. Pada laporan ini, saya menyimpulkan bahwa satu, kecelakaan kerja dapat terjadi karena kondisi tidak aman atau unsafe condition dan perilaku tidak aman, unsafe action. 2, salah satu upaya pencegahan kecelakaan dapat dilakukan dengan cara pemasangan loto, yaitu lockout dan tagout, untuk memastikan tidak ada sumber energi ketika melakukan perbaikan atau perawatan mesin. 3, bahaya dapat dikontrol dengan cara eliminasi, substitusi, rekayasa engineering, administrasi, dan penggunaan alat pelindung diri. 4, bahaya dan kontrol dari bahaya didokumentasikan dalam hazard identification, risk assessment, dan opportunity. 5, karyawan dapat berpartisipasi dalam mengurangi kecelakaan kerja dengan cara mengisi kartu BBS dan kartu NERMIS. Saya pun menarik kesimpulan, menyarankan kepada perusahaan dan karyawan PT Seres untuk saling mengingatkan antar karyawan apabila ada hal yang menyebabkan kecelakaan atau bahaya sebelum mengisi kartu BBS. 2, tidak menunda melaporkan atau memperbaiki jika ada mesin atau peralatan yang menyebabkan bahaya. 3, menjaga kerapian area kerja, merawat mesin dan peralatan agar terciptanya suasana kerja yang aman dan nyaman. Berikut beberapa foto di area kerja. Sekian presentasi laporan saya. Dikembalikan lagi kepada Bapak Iwan Satrio Nugroho. Ya, terima kasih atas paparannya kepada Saudari Nurul Hidayati. Cukup sesuai ya waktunya yang digunakan. Untuk kesempatan selanjutnya kami sampaikan kepada Ibu Penguji, Ibu Rahmi Rismayani dari SPSIMT, Ibu Wadek 1 Fakultas Teknik untuk menyampaikan segala pertanyaan, kemudian pernyataan maupun masukan dan sanggahan. Waktu dan tempat kami persilahkan. Waktunya cukup panjang, Bu, bisa 20 menit digunakan secara bebas,
Dan nanti untuk mahasiswa yang lain sekitar 5 menit. Bangga Ibu, terima kasih. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Iwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Nurul ini kerja di PT Seres ya? Iya, Bu. Nurul di bagian apa? Di bagian dredges, yaitu proses coating manual Apa yang biasa di coating? produksi. Ya, biasanya saya memproduksi Silver Queen Bites, Delphi, Van Houten, dan sebagainya. Biasanya Nurul di tempat kerja menggunakan K3 apa? Nurul sendiri. Apa yang biasa Nurul gunakan sehari-hari di sana? Saya menggunakan earmuff, juga sepatu sanitasi khusus, lalu masker. Masker. Nah, ketika pernah nggak Nurul sendiri tidak mematuhi atau misalkan lupa atau ya menurut Nurul tidak perlu, pernah tidak menggunakan itu? Pernah, Bu, sekali-sekali saya lupa menggunakan earmuff, tapi teman yang lain selalu mengingatkan, saling mengingatkan. Saya mengingatkan. Dampaknya buat Nurul sendiri apa tuh ketika tidak menggunakan earmuff? Jadi kehilangan pendengaran, gangguan pendengaran gitu, Bu. Kehilangannya seperti apa? Mendengung atau bagaimana itu? Ya, jadi kurang terdengar orang lain ketika ngobrol bukan di area tempat kerja. Memang di sana ribut ya, bising sekali. Ya, Bu, bising sekali karena tiap mesinnya mengeluarkan bunyi yang bising. Oke. Nurul bisa dipindahkan slide-nya ke perumusan masalah. Coba dimunculkan semua rumusan masalahnya. Nah, untuk di sini rumusan masalahnya, saya memberi masukan, Nurul ya, di sini ditulis lengkap dan menggunakan bahasa yang baku ya, ditulis lengkap. Jadi misalkan, mengapa diperlukan K3? Nah, mengapa di sini? Mengapa diperlukan K3 pada bagian apa? Kemudian di perusahaan apa? Begitu. Jadi harus jelas rumusan masalahnya, harus rinci. Sama halnya dengan nomor-nomor yang lainnya juga. Apa saja sumber yang menjadi sumber bahaya? Sumber bahaya apa ini? Kan banyak yang ambigu ya. Nah, kalau di dalam sebuah laporan itu harus lengkap. Harus lengkap, nama tempatnya, sumber bahaya, dan sebagainya itu harus lengkap. Jadi tolong dilengkapi kelima-limanya. Nah, bagaimana cara karyawan berpartisipasi? Berpartisipasi dalam apa? Gitu kan. Terus karyawan-karyawan siapa? Karyawan perusahaan mana? Begitu kan. Nah, jadi dilengkapi ya. Kemudian mengidentifikasi bahaya di area kerja. Area kerja apa? Begitu kan. Seluruh perusahaan PT Seres atau PT manakah? Harus jelas. Apa penyebab kecelakaan kerja? Nah, apa saja penyebab kecelakaan kerja apa nih? Apa saja? Coba disusun kalimatnya sehingga bisa menunjukkan bahwa ini ada di perusahaan PT Seres, apa yang sesuai dengan judul yang Nurul susun gitu ya. Selanjutnya, nah ini akan berhubungan dengan pembahasan dan juga kesimpulan Nurul ya. Untuk pembahasan sudah lengkap, namun urutan dalam pembahasannya dan kesimpulannya. Coba lihat kesimpulan di sini. Pertanyaan pertama, mengapa diperlukan K3? Itu nanti kalau nggak salah itu ya pertanyaan nomor satunya. Kalau saya lihat di laporan, mengapa diperlukan K3? Dan ini harus berurut di kesimpulan. Nah ini tuh nanti dijawab pada pertanyaan di kesimpulan. Ya, paham Nurul? Nah coba lihat. Ya. Jadi pertanyaan pertama, mengapa perlu K3? Terjawab tidak di kesimpulan? Coba dilihat. Mana coba? Terjawab tidak di kesimpulannya. Mengapa diperlukan K3? Jawabannya apa? Dari kesimpulannya. Di sini belum tertulis ya? Belum tercantum Nurul ya? Coba dijawab sama Nurul. Mengapa kita perlu menggunakan K3?
Karena untuk melindungi diri kita dari kecelakaan kerja, kita bekerja untuk sejahtera, bukan untuk cedera, gitu. Nah, itu yang dicantumkan sama Nurul di sini. Jadi sesuaikan tadi ada 5 perumusan masalah, sehingga di kesimpulan pun dijawab 5 perumusan masalah sesuai dan urutannya. Gitu. Jadi kesimpulannya adalah rangkuman kan. Jadi kalau orang buka itu langsung dari perumusan masalah ke kesimpulan itu harus nyambung gitu. Nah, sama disesuaikan juga urutannya dengan yang di pembahasan seperti itu. Ya, kalau saya lihat di sini juga sudah lengkap ya, sudah pembahasannya sudah lebih rinci, sudah mendalam juga. Kemudian Nurul rumah di mana? Di Dayakolot. Di Dayakolot, oke. Di Dayakolot, teman-teman Nurul itu banyak nggak? Saya lihat kan PT Seres banyak ya karyawannya kalau saya lewat Seres. Banyak Bu, ribuan. Iya, banyak ribuan itu. Nah, maksudnya di sana rata-rata karyawannya nerima lulusan apa, Nurul? Untuk operator lulusan SMA dan banyaknya operator lowongannya Bu. Banyaknya operator, lulusan SMA. Jadi sebagian besar SMA ya. Kalau di PT Seres boleh lanjut kuliah secara resmi disuruh atau memang tidak ada aturannya bebas saja itu? Bebas saja, tidak disuruh perusahaan, Oh, tidak disuruh perusahaan. Tapi perusahaan tidak melarang juga untuk lanjut kuliah. tidak melarang. Oh, tidak melarang. Karena ada sebagian perusahaan yang memang tidak ingin karyawannya lanjut kuliah karena takut mengganggu waktu kerja atau kelelahan ketika bekerja. Tapi bagus berarti PT Seres itu support untuk karyawannya lebih maju dan berkembang berarti begitu. Nah, maksudnya di PT Seres ada yang kuliah di Ninus ada siapa aja? Saya kurang tahu Ibu. Teman-teman Nurul sendiri nggak tahu? Enggak Bu, untuk di Uninus. Nah, nanti mungkin Pak Iwan ya, mungkin nanti untuk PMB, mungkin kita bisa menawarkan ke PT Seres ya, Nurul ya. Ya, betul. Ya Bu, kalau untuk teknik industri banyak yang minat sih Bu, tapi ya di kampus lain. Nah, di kampus lain, di kampus mana itu? Ada di STTB, di Widyatama. Ya, karena rata-rata atau pabrik ya, atau perusahaan biasanya larinya ke teknik industri. Makanya mungkin informasi ini belum nyampe ke PT Seres, Pak Iwan ya. Mungkin nanti bisa diagendakan betul, Pak Bu. Iwan di teknik industri nih untuk proses pengenalan, promosi di PT Seres. Karena kalau tak kenal maka tak sayang ya. Nah, jadi kenapa coba? Karena saya saja kerja di Uninus. Bu Rami kerja di mana? Saya di Uninus. Di FKIP ya katanya gitu. Oh, bukan, saya di teknik. Nah, berarti apa? Orang-orang belum mengenal teknik. Jadi taunya Uninus itu FKIP gitu. Nah, itulah makanya kenapa kita butuh memberi informasi. Makanya kenapa kita harus publikasi keluar gitu kan. Nah, karena mungkin sebagian tidak mengetahui ada jurusan teknik atau tidak ada fakultas teknik atau ada prodi teknik di Uninus. Sehingga itulah rencana kami untuk selalu terus-terusan publikasi-publikasi supaya masyarakat mengenal the teknik gitu. Nah, kalian juga sebagai mahasiswa bantulah gitu untuk mempublikasikan prodi kita masing-masing begitu. Ya. Nah, begitu ceritanya itu. Jadi saya tuh ketemu temen tuh bukan cuma satu, tapi beberapa temen, dan yang terpublish keluar itu yang terkenalnya hukum dan FKIP yang terkenalnya tuh gitu. Yang sisanya itu mereka tidak mengenal. Oh, berarti informasinya tidak sampai kepada masyarakat khalayak luas. Begitu. Nah, begitu ya. Nah, jadi mudah-mudahan nanti sih bisa ada kerjasama. Apalagi kan kalau saya lihat PT Seres juga karyawannya banyak, kemudian secara salarinya juga cukup ya di sana ya. Soalnya ya, betul Nur? Alhamdulillah Ibu. Nah, gitu. Secara salary juga cukup kalau saat dibandingkan dengan pabrik-pabrik lainnya juga secara kesejahteraan bagus di situ. Eh kalau nggak tuh cantik-cantik gitu, karyawannya tuh ganteng-ganteng gitu kan. Melihatnya tuh. Berarti kan secara kesejahteraannya juga bagus di situ. Nah, untuk selanjutnya saya mau tanya nih, kalau untuk pemasaran PT itu kan banyak ya, coklat, Ceres dan sebagainya ya, banyak ya produk-produk yang dihasilkan dari perusahaan. Nah, itu tuh biasanya
ada yang dijual atau barang-barang yang saya suka dapat ya tawaran dari orang, mau beli nggak nih misalkan potongan-potongan coklat atau enggak satu box yang lebih murah harganya. Itu Nurul tahu nggak kenapa bisa bisa tersebar keluar seperti itu? Kalau untuk pemasarannya sih Bu tetap distributor yang besar dan mereka tahu kemana harus beli ke distributornya. Dan untuk PT Seresnya paling dijual murah itu seperti BS dari potongan-potongan coklat sisa gitu Bu. Begitu ya. Nah, kalau coklat sisa gitu Nurul sendiri pun suka dapat sebagai karyawan di sana. Kita bisa beli di ada koperasinya. Oh, ada koperasinya yang menjual itu. Iya. Oh, begitu. Untuk karyawan tentu lebih murah ya harganya mungkin dibandingkan orang atau terbuka untuk orang luar atau hanya untuk orang dalam? Kalau untuk seperti BS kan Bu disebutnya, BS hanya karyawan saja yang boleh beli. BS singkatannya apa itu? Biasa aja kalau kalau kita bilang BS. Nah, kalau menurut BS-nya apa ini? Ya BS-nya seperti barang sisa gitu. Oh, barang sisa. Jadi hanya karyawan saja gitu ya. Dan biasa dijual dengan harga lebih murah mungkin ya. Ya lebih murah karena seperti tidak lolos ekspor atau ya coklatnya patah gitu. Yang membuat tidak lolos ekspor, apa itu? Karena kalau ekspor itu ada ketentuan tertentu seperti eh, mikrobanya tuh ada batasnya gitu Bu. Berarti jangan-jangan coklat yang dijual murah tuh karena banyak mikrobanya ya? Belum tentu juga Bu. Tidak lolos Kan ekspor. kalau ekspor itu apa peraturannya sangat ketat gitu Bu. Oh, gitu. Nitip tuh. Jadi ada bang batasnya ya? Ya. Ada abang batas mikrobanya untuk diekspor berapa, untuk di dalam berapa gitu ya? Ya. Sama ini Nurul coba lihat judulnya. Judul yang paling pertama sekali coba. Halaman pertama sekali tadi Nurul menampilkan judul. Nah, Maaf. Nah, Nurul di sini coba lihat contoh judulnya implementasi keselamatan dan kesehatan kerja di PT Perusahaan Industri Seres Bandung. Coba ada yang rancu nggak menurut Nurul judulnya? Baiknya Ibu yang koreksi. Nah, saya tanya PT singkatan dari apa Nurul? Tahu nggak PT singkatan dari apa itu? Maaf Ibu. Ya. Koneksinya terputus. Koneksi apa? Luar? Koneksi saya terputus sih, tidak terdengar. Oh ya. Saya mau tanya singkatan PT itu apa? Perseroan terbatas. Perusahaan perseroan terbatas. Jadi namanya PT Perusahaan Industri Seres Bandung gitu ya. Iya. Memang double namanya itu. Iya, memang seperti itu kalau di dokumen juga Ibu. Oh, memang double-double. Iya. Jadi sudah ada PT, ada perusahaan lagi, gitu ya? Iya, Ibu. Iya. Karena kan singkatan dari PT itu perusahaan terbatas, tapi memang kalau memang namanya memang perusahaan industri PT, perusahaan industri Seres Bandung, berarti ya tidak apa-apa. Tapi jadinya double-double Pak Iwan ya? Ya, Biasanya kalau nama resminya, setahu saya kalau di apanya namanya di plang depannya juga seperti itu. Kalau yang ada plang operasi karyawan apa operasi apa itu tulisannya juga perusahaan industri Seres.
Nah, gitu. Nah, makanya kalau memang Tapi nggak tahu deh apakah itu Ini Pak Iwan, saya baca pernah baca double. SRS aja. Oh, Tapi Tapi lihat di kalau- ini aja, lihat di dokumen aja Nurul. Nah, Oh, coba lihat di dipastikan di dokumen. dokumen namanya apa, PT Ceres atau PT Perusahaan Industri Ceres. Coba dipastikan. Itu yang pertama. Yang kedua, nah ini Ceresnya di Bandung atau di Kabupaten Bandung? Oh, harus lengkap ya, Bu? Ya, harus dijelaskan lengkap. Jadi PT Ceres di Kota Bandung atau di Bandung seperti itu. Ya, tentu karena Nurul juga kerja di sini sehingga Nurul juga menguasai apa yang Nurul ditulis sama Nurul ya, begitu. Mungkin ada cukup sekian dari saya, Pak Iwan. Bisa mungkin ada masukan dari Ibu Nuneng. Ya, terima kasih kepada Ibu Rahmi Rismayenderi. Mangga kepada Ibu Noneng untuk memberikan masukan terhadap paparan, judul paparan dan juga hasil dari kegiatan seminar kinerja kerja praktek yang telah disampaikan oleh dari Nurul Widayati. Waktu dan tempat kami persilakan. Iya, baik, terima kasih. Tapi saya ini masuknya telat, jadi saya tidak tahu nih tadi paparan dari bab 1 sampai bab 3-nya, karena masuknya telat. Baik ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nurul, Ibu mau tanya, kan itu produk makanan ya, produk coklat ya? Ya, Bu. Iya, berarti kan di sana itu harus selalu higienis ya, harus Iya. selalu bersih kan gitu ya. Nah, itu quality control terhadap produk yang sudah jadi ya, itu meliputi apa saja kalau di PT Ceres itu? Kalau untuk quality control-nya, jadi setiap area ditunjuk ada produksi controlling, yaitu setiap ada 1 orang. Biasanya dia pekerjaannya menimbang rasio rasio produk, lalu setelah jadi seperti di area proses, lalu menuju ke area lain di wrapping ya Bu, dikemas, juga ditimbang lagi, kadang dibawa sampel beberapa untuk ke quality assurance, sampelnya seperti dicek mikro dan lain-lain. Sampai ke gudang pun tetap dicek, sampelnya di random gitu Bu. Ketika sudah di palet tetap dibuka lagi untuk dicek. Nah, kalau Nurul di bagian apa kerjanya? Di produksi Bu. Di produksi. Nah, itu setahu Ibu apa namanya? Ketika produk itu sudah jadi, kan itu teh harus ditimbang ya, biasanya harus sesuai dengan ukuran ya. Kalau yang untuk diekspor itu misalkan 15 gram atau 20 gram kan gitu ya. Iya Bu. Nah, itu. Kalau misalkan tidak sesuai, itu kan disebut BS atau bagaimana? Diperkecil atau gimana kan? Kalau biasanya ya kita untuk menguranginya disediakan timbangan di bagian pengemasan. Lalu jika kurang, mungkin tidak lolos ekspor. Karena kan setiap dikemas per 1 pieces ditimbang, di random, lalu ditimbang juga saat sudah di box, sudah di karton juga tetap ditimbang gitu. Kalau kurang, kalau kelebihan bagaimana? Sama Kelebihan ya tidak apa-apa. dipotong atau lolos saja langsung. Biasanya kalau ada rasionya sih Bu, berapa minimal dan berapa maksimal lebih timbangannya gitu. Oh gitu. Iya, soalnya ini kan dulu tetangga Ibu, dia itu manajer produksi kan, tapi sudah pensiun dan sudah tua ya. Dia dulu manajer produksi, sedangkan suaminya manajer di gudangnya kan gitu, kepala gudangnya kan gitu ya, orang Belanda itu deh. Dia sering ini suka nawarin coklat BS yang reject gitu ya, yang potongan-potongan kayak beng-beng kan gitu. Itu yang ada potongan-potongan, terus ada yang apa yang isinya mete, nah yang isinya resin itu, nah itu teh
suka ngejual ke tetangga-tetangga teh. Nah, berarti itu hanya bisa dibeli oleh karyawan ya, tidak bisa langsung oleh orang luar ya. Iya Bu, hanya untuk karyawan kalau BS, tapi ya biasanya karyawan jual lagi gitu. Iya, nah itu. Nah, kemudian tadi kalau untuk tes mikroorganismenya, ada laboratoriumnya tidak? Ada Bu. Ada. Itu cek laboratoriumnya biasanya terhadap apa? Bakteri, atau terhadap jamur, atau terhadap apa yang diceknya? Ya terhadap kontaminasi kimia seperti bakteri, jamur. Kadang kan kita diproduksi juga menggunakan air, tapi air itu kan tidak boleh tercampur oleh coklat. Coklat itu tidak boleh tercampur karena akan memicu bakteri dan jamur. Kalau Ya, akan ada memicu. isu kebocoran air, langsung dicek semua Ibu gitu, langsung di produk itu dipending. Water treatment ya, berarti ada water treatment-nya ya? Ada. Ada ya. Ya, berarti di sana cek laboratoriumnya terhadap uji mikroorganisme, karena ini berhubungan dengan mutu kalau makanan itu ya. Biasanya harus ada cek laboratoriumnya yang berhubungan dengan mikroorganisme, karena nanti kalau mikroorganismenya melebihi batas nilai ambang batas yang ditentukan, itu biasanya tidak lolos kan kalau untuk ekspor itu ya. Iya Bu. Ya, ya itu karena Ibu pernah di laboratorium ya. Ibu pernah di laboratorium meneliti, yaitu sama uji mutu ya. Jadi menggunakan cawan-cawan Petri dengan agar-agar pepton kan gitu ya. Kemudian nanti si sampelnya itu nanti dipotong-potong, kemudian dikocok, nanti digoreskan ke agar-agar pepton yang ada di cawan Petri atau di tabung reaksi tadi, sehingga nanti terlihat apakah ada pertumbuhan mikroorganisme seperti jamur atau bakteri kan gitu ya. Ini ada nilai ambang batasnya tidak untuk jumlah bakteri yang ada di dalam produk coklat tersebut? Ada Ibu, ada ketentuannya sendiri, tapi saya kurang tahu berapa persennya gitu Bu. Bahkan kadang ada berkala di swab seperti peralatan ataupun kebersihan dari operator gitu. Ada bagian sterilisasi di produksi? Ada. Sterilisasi diproduksi, sterilisasi terhadap bahan atau alat? Alat Ibu biasanya. Alat ya, karena kalau bahan ini kan nanti bisa mencair, melelehkan coklat. Nah, ini coklat yang datang ke PT Ceres ini apakah masih berupa buah coklat yang kakao yang bulat-bulat itu, ataukah misalkan sudah berupa serbuknya? Sepengetahuan saya sih Bu, Ceres itu malah dari serbuknya karena maaf, kalau dari buah coklatnya itu ada di perusahaan tetangga di Berry Kelebot. Yang Delphi bukan? Yang sebelahnya Ibu, yang Berry. Kalau Delphi ya Ceres ini. Oh, Delphi masuk Ceres juga? Ya. Oh iya, baik. Ya baik, Nurul, Ibu hanya ingin tahu saja karena Ibu tertarik kan gitu ya. Tertarik, kebetulan Nurul kerja di sana, jadi Nurul kerja prakteknya di sini. Dan di bagian K3-nya ya Nurul itu ya? Iya Bu, saya ambil K3. Ambil K3-nya, tapi Nurul di bagian produksinya kan gitu ya? Iya. Iya, bagus lah. Ya udah Pak Iwan, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf, satu lagi Nurul, saya barusan cek laporan daftar pustakanya ya, tolong diikuti tata cara pengutipan sumber dari buku dan sebagainya itu. Ya, coba dibaca buku panduannya. Karena di daftar pustakanya ada yang belum sesuai dengan tata cara penulisan. Ya, mungkin itu saja. Baik Ibu, makasih. Ya, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Sebenarnya waktu sudah habis, cuman hanya karena sayangnya ada beberapa hal yang menarik ya laporannya, dan juga beberapa teman-teman. Mungkin ada satu pertanyaan mungkin dari teman-teman yang mahasiswa. Ada waktu sekitar 3 menit, mangga.
atau ada sanggahan atau ada pernyataan atau mungkin ada masukan bahkan nggak apa-apa, bebas-bebas. Baik, kalau tidak ada, demikian kami sampaikan kegiatan untuk sesi keempat dari seminar kerja praktek pada hari Senin tanggal 23 Januari 2023 oleh Saudari Nurul Hidayati dengan penguji Ibu Rami Rismayani dari SPSI MT dan juga dihadiri oleh dosen tetap program studi Ibu Noneng Nurhayani. Terima kasih atas perhatian dan kesempatannya. Waktu dan tempat kami kembalikan kepada panitia koordinator, yaitu kepada Saudara Faruk. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Iwan. Terima kasih kepada dosen pembimbing Pak Iwan Satrio Nugroho dan juga dosen penguji Bu Rahmi Rismayani Deri dan juga ada Bu Noneng Nurhayani. Terima kasih juga untuk peserta seminar KP yang telah mempresentasikan laporan KP pada kesempatan kali ini. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live berarti ya Pak ya? Gimana Pak? Izin live. Boleh Pak, nanti jangan lupa untuk sesi selanjutnya jam 5 ya Pak ya, berarti. Ya, izin salat dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Kang Faruk, ada lagi sesi jam berapa, Kang? Ada yang jam ini Bu, jam 5 sama jam 7. Jam 5 sampai jam 7 malam. Saya udah Jam nggak ada 5 ya? sama jam 7 Bu. Kalau untuk Ibu aman Bu, sudah tidak ada lagi Bu. Ya, untuk takut hari ini. terlewat. Ya, makasih Kang Faruk. Iya, sama-sama Ibu.